Salam, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan ampas kehidupan bagi kita, merupakan anugerah terindah bagi kita, anak-anaknya yang ada sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, kebaikan Tuhan yang patut kita agungkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, kurasakan kasih. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita naikkan sekali lagi pujian. Katakan, Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Biarlah pelayanan ibadah ini disertai oleh Tuhan sendiri, sehingga kita semua diberkati oleh-Nya. Ya Allah kami, ya Tuhan kami menaikkan puji dan syukur kami atas segala kebaikan dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan. Sampai dengan hari ini Kau tidak meninggalkan kami, Kau memberkati hidup kami, Kau melimpahkan kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berkati kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi hidup kami di tengah situasi yang sulit dan berat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu,
saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang terambil dari Mazmur 37. Kita ambil firman Tuhan yang ada di tangan kita. Kita buka bersama-sama dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mazmur, ya kita ambil kitab Mazmur, kita akan baca bersama-sama. Mazmur 37, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada hari ini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta roti. Tetapi hari ini, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan begitu indah bagi kita. Bahkan dikatakan dalam ayatnya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan ayat firman Tuhan yang sangat indah ini, dan kita akan saya memberikan tema dari firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini adalah keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ya, firman Tuhan ini ditulis oleh Raja Daud. Ya, Raja Daud menjadi penulis dari Mazmur 37, dan dalam pasal ini Raja Daud ingin menyampaikan pengalaman hidupnya atau perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Ia ingin membandingkan keberhasilan orang fasik dengan orang benar yang takut akan Tuhan. Raja Daud ingin mengatakan bagi kita semua pada hari ini, bahwa tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, bisa saja orang fasik mengumpulkan kekayaan dengan ketekunan dan kerajinan, atau dengan kelicikan dan kejahatannya. Seperti tertulis dalam ayat yang ke-14, orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Mazmur pasal 37 ayat 14. Hidup orang fasik bisa saja seperti secara materi diberkati. Sepertinya secara materi sangat-sangat diberkati. Namun firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak mungkin menjadi berkat secara rohani. Bahkan orang-orang fasik sendiri pun akan berakhir di dalam kebinasaan. Mazmur 37 ayat 10 dituliskan, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Dan bahkan Mazmur pasal 37 ayat 20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa dan lenyap bagaikan asap, dikatakan. Bahkan Rasul Yakobus juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa hidup manusia itu bagaikan uap saja yang sekarang ada sebentar lagi lenyap. Bahkan jauh sebelumnya Daud sudah menuliskan hal itu, bahwa sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa dan lenyap bagaikan asap saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya
kita ingin memiliki kehidupan yang baik. Tentunya kita ingin memiliki kehidupan rumah tangga atau keluarga yang diberkati. Dan pada gilirannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh menjadi berkat bagi semua orang. Karena itulah harapan Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam kehidupan kita orang-orang yang dikasihinya. Sehingga dalam setiap kehidupan kita harus menjadi berkat. Bahkan dalam Injil Matius dikatakan, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Hendaklah kamu menjadi terang dunia. Artinya apa? Tuhan menekankan di sini sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang beroleh anugerahnya adalah kita mendapatkan berkat dan menjadi berkat. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya keluarga kita dapat menjadi berkat? Supaya keluarga kita dapat menjadi contoh, supaya keluarga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita memperhatikan tuntunan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dan tadi kita sudah baca hal itu. Yang pertama, apa yang Tuhan inginkan kita buat dalam kehidupan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana caranya kita boleh menjadi berkat dan bisa menjadi berkat? Yang pertama adalah miliki kehidupan Kristen yang benar. Milikilah kehidupan Kristen yang benar. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 20, saya sudah sampaikan tadi, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini memberikan bagi kita tuntunan supaya kita sebagai anak Tuhan memiliki kehidupan yang benar. Kenapa? Karena tidak akan pernah terjadi tatkala kita tidak memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kita akan menjadi berkat. Malah sebaliknya, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Baik bagi orang percaya, bahkan terlebih bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Tuhan inginkan bagi kita bagaimana caranya kita bisa keluarga kita menjadi berkat. Milikilah kehidupan Kristen yang benar. Apa arti kata benar? Orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Bukan berarti orang benar tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup. Tetapi orang benar adalah orang yang menyadari dosa, menyadari kelemahannya, lalu bertobat dan berbalik, serta percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darah. Sekali lagi saya tekankan, orang benar itu didefinisikan sebagai orang bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan orang yang tidak berbuat salah, bukan berarti orang benar tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tetapi orang benar adalah orang yang menyadari dosanya, orang yang menyadari kelemahannya, orang yang mau bertobat dan berbalik serta percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sana kita akan dibenarkan oleh kuasa darah. Kenapa kuasa darahnya? Karena firman Tuhan jelas mengatakan, sebab kamu tahu, dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 18 ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan barang yang fana, ya. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi patut kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, karena kita ditebus oleh darah yang kudus itu. Maka dari itu mari kita lakoni hidup ini, jalani hidup ini, supaya kita menjadi berkat. Caranya adalah miliki kehidupan Kristen yang benar. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dan di dalam segala hal. Maka dari itu dalam menjalani kehidupannya, orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya.
Karena dikatakan apa? Mazmur 112 ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-perintahnya. Sekali lagi saya katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-perintah. Maka dari itu keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar pasti akan harmonis, diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Masing-masing anggota keluarga, baik suami, istri, dan anak-anak, bertanggung jawab menjalankan peranannya. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan saja. Takut akan Tuhan itu mencakup kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah artinya takut kepada Tuhan. Bukan berarti saya katakan kita harus takut kepada Tuhan, lalu kita tidak mau datang kepada Tuhan, tidak pernah mau berdoa, tidak pernah mau baca firman Tuhan, tidak pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah takut akan Tuhan itu mencakup yang pertama, kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Adakah contoh dalam Alkitab? Banyak. Abraham. Bahkan yang lebih dahsyat kita boleh lihat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kita lihat dalam Alkitab, dalam kitab Daniel, 3 kali sehari mereka taat untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli berat tantangan di luar sana, tetapi mereka memiliki iman bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan dalam hidup. Bahkan pada saat raja memberikan ancaman pun, Sadrak, Mesak, Abednego memberikan pembelaan. Andai saja Allahku tidak dapat melepaskan aku, sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Wow, luar biasa. Jadi yang pertama, kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah contoh orang-orang yang takut kepada Tuhan. Yang kedua, menjauhkan diri dan membenci dosa. Jikalau kita melihat Yusuf, kehidupan Yusuf di dalam rumah Potifar, kalau kitab Kejadian memberikan gambaran bagi kita bahwa Yusuf mau teguh akan iman, teguh akan ketaatannya kepada Tuhan, dan dia tidak menceburkan diri di dalam dosa itu, sehingga Tuhan melihat itu luar biasa indah. Dan Yusuf menjadi contoh bagi anak-anak muda dan bagi kita pada saat ini, bagaimana dia membenci dosa. Kan dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa besar ini, dosa yang dibenci oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan itu bukan hanya ada di hati kita, bukan hanya kita ucapkan dan kita sampaikan, tetapi yang terlebih adalah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya siapa? Contohnya Ayub. Nabi Ayub adalah orang yang begitu taat kepada Tuhan, begitu setia kepada Tuhan. Sama halnya dengan Daniel. Mereka setiap hari mempersembahkan korban kepada Allah. Jangan-jangan anakku melakukan dosa, maka dia dengan ketaatan dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah tatkala orang yang melakukan firman Tuhan tidak menghadapi tantangan? Ayub menghadapi tantangan, tetapi Ayub tidak jatuh di situ. Bahkan Ayub sama sekali tidak membenci Allah di dalam situasi, tetapi dia terus menantikan Allah berkarya di dalam hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita doakan suami kita, istri kita, anak-anak kita, supaya senantiasa kita hidup takut akan Tuhan. Demikian juga, mari kita mulai dari diri kita pribadi lepas pribadi, senantiasa berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan dan yang selalu merendahkan hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan,
kehormatan, dan kehidupan. Kali lagi saya baca Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayat 27. Tuhan berjanji bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan sampai kepada anak cucunya yang tidak akan pernah meminta. Tetapi sebaliknya dijanjikan berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 6 mengatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana keluarga kita boleh menjadi berkat, ya, boleh diberkati oleh Tuhan dan terus menjadi berkat. Yang pertama tadi dikatakan apa? Yang pertama dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, milikilah kehidupan Kristen yang benar. Yang kedua, apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan yang kita renungkan hari? Yang kedua, agar keluarga kita diberkati dan menjadi berkat, praktekkanlah kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasih. Praktekkan itu. Kasih gampang diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Itu kata orang di luar sana. Tetapi sebagai anak Tuhan, kasih adalah sifat Allah yang harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Maka dari itu yang kedua yang perlu kita pelajari hari ini adalah agar keluarga kita diberkati dan menjadi berkat, praktekkanlah kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Mazmur 37 ayat 26 mengatakan apa? Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jika keluarga kita tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan, jangan harap kita akan diberi kemurahan. Karena firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Akan dikatakan Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Firman Tuhan keras bagi kita anak-anaknya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maka dari itu Galatia 6 ayat 10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan mengatakan kita akan menuai apa yang kita tabur. Maka dari itu hari ini firman Tuhan mengajarkan bagi kita, praktekkan kehidupan kasih itu dengan tulus-tulusnya. Maka kita akan menuai kasih yang tulus itu dalam kehidupan kita. Karena Rasul Yakobus mengatakan, ya, kasih, iman tanpa perbuatan adalah mati, tetapi kasih tanpa perbuatan adalah bohong adanya. Maka dari itu orang yang kaya secara materi belum tentu otomatis kaya dalam kemurahan. Tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya, semakin kikir, semakin pelit, dan semakin tidak peduli dengan orang lain. Firman Tuhan mengatakan apa? Kemurahan hati adalah buah daripada Roh Kudus. Firman Tuhan tegas mengatakan itu di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Jadi jemaat Makedonia adalah teladan bagi kemurahan hati. Tuhan menuliskan itu dalam Alkitab supaya itu menjadi contoh bagi kita jemaat-jemaat zaman sekarang di tengah situasi pandemik yang belum berakhir ini, supaya kita tetap memiliki kemurahan hati. Karena ada begitu banyak orang yang sekarang ini sedang menderita, sedang susah hidup. Maka dari itu kita melihat jemaat Makedonia, dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 2,
Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin dikatakan, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah ini menjadi contoh bagi jemaat kita, jemaat Persada Sari. Supaya apa? Walaupun dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat-sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih adalah dasar hubungan antara suami istri, antara jemaat. Maka dari itu, hendaklah kasih itu terpancar dalam setiap kelakuan kita, dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap langkah kehidupan kita. Bukan hanya suami istri, seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Saya katakan, hai jemaat, kasihlah jemaat-jemaat yang lain. Karena itulah hukum kasih yang Tuhan tekankan bagi kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih adalah karakter Allah. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki karakter kasih itu untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan, kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya, tetapi satu harapan Tuhan bagi setiap kita anak-anak, yaitu mengejar hal yang utama. Hal utama dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu hidup takut akan Tuhan. Dan dalam kemurahan hati, maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga kita. Dengan demikian, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bukan sekedar impian, tetapi akan menjadi kenyataan. Bersama Tuhan, kita mampu mewujudkan. Amin. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Yaitu kami melakukan kehendak firman. Berkati renungan ini Tuhan. Biarlah renungan ini menguatkan iman percaya kami, meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami terus memiliki karakter Kristus dalam hidup kami, yaitu karakter yang mengasihi, karakter yang memberi, karakter yang tidak melihat rupa, tetapi kami mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan angkat satu pujian untuk menutup renungan kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali kita angkat pujian ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
melayani, melayani lebih sungguh. Layani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Kiranya kita sebagai anak Tuhan mendengar pujian ini, kita meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita untuk kita terus memiliki kasih Kristus dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, kita akan berdoa dan akan menerima berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, buat kasih setiamu indah bagi kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu, bagaimana hamba-Mu Raja Daud memberikan bagi kami tuntunan bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah dari tempat yang maha tinggi. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pengasihan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus ada bersama dengan saudara-saudara semua, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam.